Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 22 Oktober tahun 2025. Kemarin market nggak mau bilang wow lagi nih, bener-bener nggak ada obat ini. Ya gimana ya? Kemarin saya pikir naik, alasannya adalah bahwa ini yang hari Jumat ini kan kode turun sebenarnya. Kode turun, tapi dibatalin di hari Senin. Nah, hari Selasa ngikut dong. Dalam lagi nih. Ini range atau selisih high dan low-nya aja sudah hampir 300 gitu. Ya, selama saya memperhatikan emas kayaknya ini paling tinggi. Kemudian pagi ini juga udah sebanyak ini. Pagi ini high-nya di 129, low-nya di 4,28. Wow, pagi-pagi sudah 125 dolar. Wow, bener-bener nggak ada obat ini. Kayaknya market memang tantrum ini ya. Nah, kondisi kayak gini memang agak susah untuk analisa pagi berlaku sampai malam. Sorry, hard to say sorry. Tapi kemarin memang angka-angkanya cuma hati-hati di sini, kalau tembus bakalan lanjut. Nah itu aja yang bener. Yang lainnya naiknya ditinggalin, turun semua. Hanya saja itu target-target penurunannya atau supportnya dilewatin semua. Nah oke. Terus ini apakah benar akan menjadi koreksi besar gitu? Jadi bukan koreksi sehat lagi ya, koreksi sakit. Nah, tadi sebelum memulai ini saya sudah tarik-tarik garis ini ya. Retracement ya. Dari harga yang di sini, sebenarnya tadi saya coba di sini juga, tapi ternyata yang sini lebih cocok. Nah, jika beneran terjadi koreksi nih, ini nggak persis ya, tapi nggak apa-apa deh, anggap aja sama. Nah, tahap koreksi pertama di 23,6% sudah lewat, karena itu angkanya di 4114. Anggap aja 15 ya, nolnya dekat. Kurang lebih sih, karena saya nggak pasang atas dan bawahnya, angkanya persis. Nah, pagi ini sempat mencoba ke 38,2%. Tapi masih berada di atas 4000, jadi gagal. Apakah ini rejection? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kebanyakan tapi nih. Kita harus prepare untuk kondisi yang lebih buruk lagi. Jadi ini berarti saya anggap ini support 1, support 2-nya yang jangka panjang, tapi ini ya, bukan intraday. Itu di 3818. Sebelumnya saya bilang 3820 ya. Ya kisaran aja kan, deket ya. Nah, jika itu tembus, nah koreksinya benar-benar gede. Apakah bisa sampai sini? Ya bisa aja sih. Nggak ada yang nggak bisa kayaknya. Setiap kali saya bilang nggak bisa, dikasih sama dia. Nah, penurunan ini kabarnya itu dipicu oleh Trump membatalkan pajak 100% terhadap barang-barang impor Cina. Kemudian ada keyakinan bahwa government shutdown-nya US itu akan bisa diselesaikan. Nah itu berita yang digoreng ya, yang dikuat-kuatkan, dilebay-lebayin gitu, digede-gedein, agar supaya orang punya alasan untuk taking profit, jual emasnya. Kemudian masih ada sebenarnya akhir bulan ini, yaitu tentang penurunan suku bunga. Nah bisa jadi akhir bulan tarik naik lagi. Ini untuk ngancurin para FOMO yang takut kehilangan duitnya kemudian ngejual. Nah makanya harga turun. Nah setelah para FOMO ini habis, pedagang besar mulai buy lagi. Kemungkinan seperti itu. Tapi seberapa jauh dia narik, itu ya kita coba bisa amati, karena kita nggak bisa ngatur harga kan ya. Nah saya pikir nih market benar-benar akan koreksi dulu. Jadi para FOMO membuang buy-nya itu, melakukan sell karena FOMO, waduh nanti turun lebih jauh lagi, dan justru itu lebih menekan harga gitu. Istilahnya retail participation, partisipasi kaum retail setelah digoda oleh
kelas paus, kelas kakap gitu, maka kelas 3-nya mulai ikutan jual. Nah, mungkin ke sini ke area 50-an, 3.950-an. Mungkin ke area situ. Kalau tembus lagi soalnya ya ada jaring di bawah lagi itu 50%. Itu di 3.818 atau genapin aja 20 deh. Biasanya saya nulisnya 20 soalnya. Kalau itu tembus lagi, wah bener-bener koreksinya sakit, bukan koreksi sehat lagi. Karena sudah lebih dari 50%. Nah kalau alur ceritanya saya pikir kemungkinan gitu ya. Para FOMO, orang-orang FOMO, retail participation itu mulai nge-sell. Kemudian pasokan melimpah lagi, dimakan sama paus, sama kakap gitu. Tunanya juga ikutan. Kemudian harga naik lagi. Bisa jadi seperti itu. Itu skenario-skenario yang mungkin terjadi. Nah, jadi jangan lupa ya, Anda tetap harus money manajemennya harus ketat. Kemarin sudah saya ingatkan, harus lebih disiplin dengan money management. Nah, peluang untuk naiknya itu sekitar di sini dulu di 4.260. Saya nggak pakai prediksi saya yang pagi ya, yang saya kirim tiap pagi itu, karena kayaknya perkembangannya cepet banget gitu. Coba kalau saya harus bikin sehari lebih dari satu kali, wah kapan saya istirahat. Wah berat gitu, karena kerjaan saya nggak cuma analisa market. Nah, targetnya tentu jebol ini 4.380. Udah bilang ya itu ya, angka itu. Kemudian ke 4.000. Tapi saya ragukan hari ini. Ya nggak tahu ya kalau ada berita-berita lain yang mendukung gitu. Karena ini sekarang market digerakkan oleh sentimen. Saya tuh dulu bayangin kalau sentimen itu negatif aja, nggak. Maksudnya gini, gerakan market itu lebih ke alasan fundamental daripada teknikal. Apalagi teknikalnya juga sebenarnya mendukung untuk taking profit dulu. Jadi hati-hati banget, kayaknya mending profit lepas gitu deh ya daripada keseret. Nah, untuk intraday-nya tadi kan saya ngomong harga-harga jangka panjang ya. Untuk jangka pendeknya ya angkanya pas lagi nih. Gimana dong? Nih, pas lagi angka-angka retracement tadi. Ini kita lihat dulu. Jangka pendeknya masih ngejar ke 4.000 sampai 3.950. Jangka pendeknya ngejar ke situ. Kayaknya angka 4 jam sama yang daily tadi menghasilkan angka-angka yang kurang lebih gitu. Demikian juga time frame 15. Ya, sepertinya memang akan ada koreksi dulu. Tadi skenario-nya sudah saya sampaikan ya. Apakah dia akan terus ikuti angka-angka retracement tadi atau ada harga pembalikan untuk mengejar all time high baru lagi? Kemungkinan lain ya tetap sideways tetap mungkin. Cuma sideways-nya ini sudah nggak ngotak gitu. Lebih karena ketakutan yang diciptakan oleh para penguasa, dalam artian yang menguasai dana. Jadi sekali lagi ya saya ingatkan lagi ini, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda harus tetap bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan yang pasti Anda harus siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa melakukannya dengan cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World.